Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam satu hari ini. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita dalam satu hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya di dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami yang di surga, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, Engkau hantarkan kami untuk menerima berkat Tuhan yang baru, melalui hari ini, kekuatan, kesehatan, yang kami terima dalam hidup kami. Agar kami memakai semuanya itu Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan untuk melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Maka firman-Mu yang akan bersabda di tengah-tengah kami, kiranya itulah yang menguatkan dan menerangi seluruh perjalanan hidup kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 29 Juni 2023, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4. Dikatakan demikian, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Dalam bahasa Batak dikatakan, molotung marronirimas raja midaho, unang pola humordit roham. Ai roha hahohomon manudati godang dosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, setiap waktu, setiap saat, kita pasti akan bertemu dengan masalah atau hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam hati. Apakah itu di dalam pekerjaan ataupun hubungan kita dengan orang lain, bahkan mungkin di dalam keluarga dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam hati itu datang, maka
akan menimbulkan sifat marah, kecewa, emosi, dan bahkan tidak jarang kita akan mengeluarkan atau berucap dengan kata-kata yang kasar. Ataupun perilaku-perilaku yang kasar. Dalam firman Tuhan hari ini mengajari dan menuntun kita. Ketika amarah menguasai hati kita, maka milikilah kesabaran. Ketika ada orang lain yang membuat hati kita tidak nyaman, atau mungkin ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang membuat hati tidak nyaman, maka milikilah kesabaran. Ketika kita memiliki kesabaran, maka keputusasaan, luka-luka baru akan tersisih dari hati dan kehidupan kita. Jangan sampai kita membiarkan keputusasaan atau keputusan yang menimbulkan luka baru yang seharusnya tidak ada karena kita tidak memiliki kesabaran. Maka saudaraku, memiliki kesabaran ini di dalam hati, di dalam hidup sangat penting untuk kita miliki. Walaupun hal itu tidak mudah untuk kita lakukan. Maka bagaimana supaya kita terhindar dari masalah yang lebih besar dan dari hal-hal yang tidak baik? Maka kesabaran itu merupakan salah satu buah dari iman yang harus kita tunjukkan bahwa iman kita kepada Tuhan mampu membawa kita menjadi orang yang sabar. Dalam kitab Pengkhotbah menegaskan bahwa ketidaksabaran merupakan sebuah tanda kebodohan. Bila seseorang sudah memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, berarti ia telah memiliki kepribadian yang mapan. Dan kalau dikatakan orang yang sabar, itu bukan berarti pasif ataupun cuek. Melainkan memberi kesempatan lebih banyak kepada diri sendiri untuk menelaah dan menyiapkan tindakan-tindakan apa, tindakan-tindakan yang terbaik dalam situasi apapun. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati. Dan kita juga harus bertindak dengan hati-hati. Jangan pernah memiliki sikap yang arogan. Jangan pernah sekali-kali kita melawan yang disertai dengan sikap perilaku yang arogan. Karena sifat yang arogansi itu akan dapat memperburuk suasana kita. Kesalahan-kesalahan besar akan lebih mudah terjadi bila seseorang kehilangan penguasaan diri. Kalaupun kita harus memberi jawaban pada orang yang sedang marah, maka jawaban kita perlu disampaikan dengan lemah lembut. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang marah, maka yang perlu kita sampaikan adalah dengan nada lemah lembut. Sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita dalam satu hari ini, jangan pernah terbawa emosi. Bagaimanapun situasi di sekeliling kita, bagaimanapun orang-orang mencoba untuk membangkitkan amarah emosi kita, maka milikilah hati yang sabar, milikilah penguasaan diri, supaya kita mampu menelaah dan melihat jawaban apa, tindakan apa yang harus kita perbuat di dalam kelemah lembutan. Mari dengan bijak dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Dan senantiasalah bersabar dalam segala hal, sebab dengan hanya kesabaranlah
kita mampu mengubah hal yang menjengkelkan menjadi suatu hal yang biasa, bahkan menjadi hal yang menyenangkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami atas firman-Mu yang menyapa kami dalam menjalani hidup kami dalam satu hari ini, agar kami mampu menguasai dan mengendalikan diri kami terhadap segala sesuatu yang boleh membangkitkan amarah, yang boleh membangkitkan emosi ketika kami berhadapan dengan orang-orang dan juga dengan masalah-masalah yang kurang berkenan di dalam hati kami. Maka berikan kami roh kesabaran, roh pengendalian diri, agar kami tidak ikut terjatuh di dalam sikap perbuatan yang arogan, yang mampu menimbulkan luka-luka baru di dalam hidup dan persekutuan kami. Maka ketika kami, Tuhan temukan ada sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami sering tidak sabar, kami sering bersungut-sungut, kami sering mendukakan hati Tuhan. Maka melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan, mengajarkan kepada kami, dan melalui Roh-Mu untuk tetap boleh memiliki hati yang tenang, hati yang taat, dan hati yang selalu bersuka cita dalam menjalani kehidupan kami, agar kami juga memiliki hati yang sabar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami menyapa kembali kepada kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.